Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu ke-11 kali ini kita akan praktikum mengenai peta hidrogeologi. Hidrogeologi secara harafiah, hidro berarti air dan geologi berarti ilmu mengenai batuan. Sehingga hidrogeologi merupakan bagian dari hidrologi yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di kerak bumi, umumnya di dalam akuifer. Proses terjadinya aliran air tanah. Air tanah merupakan bagian dari daur atau siklus hidrologi seperti pada gambar, di mana air hujan yang turun ke bumi atau lahan sebagian mengalir ke permukaan tanah dan sebagian lainnya masuk ke dalam tanah, yang nantinya mengalir sebagai air tanah. Lapisan tanah yang memiliki susunan sedemikian rupa sehingga mampu menahan, menampung, dan mengalirkan air dalam jumlah yang cukup ekonomis disebut sebagai akuifer. Susunan geologi yang dapat berfungsi sebagai akuifer contohnya adalah kerikilan pasir, batu kapur, batuan gunung berapi, batu pasir, tanah liat bercampur dengan bahan yang lebih kasar, konglomerat. Nah, biasanya yang lebih umum yaitu batu pasir. Jenis-jenis akuifer. Yang pertama yaitu akuifer bebas atau unconfined aquifer, yaitu suatu akuifer di mana muka air tanah merupakan batas atas dari daerah jenuh air dan biasanya juga disebut sebagai phreatic aquifer. Yang kedua yaitu akuifer terkekang atau confined aquifer, yaitu suatu akuifer yang terletak di antara dua lapisan kedap air atau impermeable dan mempunyai tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer. Biasanya disebut juga sebagai pressure aquifer. Dan yang ketiga yaitu akuifer setengah terkekang atau semi-confined aquifer, yaitu suatu akuifer yang sepenuhnya jenuh air dan lapisan atas dibatasi oleh lapisan setengah kedap air. Jenis-jenis mata air. Terdapat beberapa jenis mata air. Yang pertama yaitu mata air depresi atau depression spring, yaitu mata air yang disebabkan karena permukaan tanah memotong muka air tanah atau water table seperti pada gambar. Yang kedua yaitu mata air kontak atau contact spring, yaitu mata air akibat kontak antara lapisan akuifer dengan lapisan impermeable pada bagian bawahnya. Yang ketiga yaitu mata air rekahan atau fracture spring, yaitu mata air yang dihasilkan oleh akuifer tertekan yang terpotong oleh struktur impermeable. Dan yang terakhir yaitu mata air pelarutan atau solution tubular spring, yaitu mata air yang terjadi akibat pelarutan batuan oleh air tanah. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tugas praktikumnya. Berikut adalah petanya yang berisi mengenai garis kontur, kemudian titik pengoboran, dan terdapat keterangan mengenai elevasi dan juga kedalaman air sumurnya. Kemudian dari titik-titik pengoboran tadi kalian tarik garis yang membentuk segitiga seperti pada gambar ini. Selanjutnya kalian buat garis konturnya berdasarkan dari prinsip-prinsip pembuatan peta topografi secara manual. Dan seperti biasa setelah kalian membuat garis konturnya, buatlah penampang dari garis seperti pada gambar. Sekian penjelasan mengenai praktikum pada minggu kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.